Ah, Selamat pagi semuanya. Welcome back to our channel Gauri Art Vision Studio. Dan Anda bersama Radi Damar Perbangkara. Pagi ini hari Jumat tanggal 26 September. Jadi hari ini saya nge-review video ini pakai bahasa Indonesia karena ini project spesial kembali untuk diri saya sendiri. Jadi biasanya udah ngomongin project ini, kesannya pasti ngomongin project klien-klien kita ya. Tapi kali ini benar-benar spesial. Kita bakal diskusi mengenai planning atau perencanaan untuk project pribadi saya. Nah, untuk itu kita langsung lihat lokasi yuk. Dan saya bakal jelasin gimana sih project ini. Let's go. So this is the project. Kalian semua, ini adalah rumah saya. Jadi saya bakal nge-review planning saya akan apa yang saya akan lakukan dengan rumah saya saat ini. Seperti yang teman-teman lihat di belakang ini adalah hasil karya dari arsitek pendahulu, yaitu ayah saya. Sejarahnya ayah saya dan ibu saya itu adalah arsitek. Kalau ayah saya nggak sampai tamat, tapi kalau ibu saya dulu kuliah di Dwi Jenderal. Keduanya di Dwi Jenderal, tapi bapak saya nggak sampai tamat kuliah. Ibu saya udah tamat dan beliau sempat menjadi dosen di Dwi Jenderal. Sedangkan bapak saya itu, Aji kalau orang Bali bilang ya, Aji saya ini nggak sampai tamat kuliah, tapi banyak proyeknya di daerah Kuta, khususnya toko surfing. Ada Aloha yang sekarang jadi restoran tepat di Ground Zero, ada ASR, ada Jillian Stroke Combat, dan Bali Barrel, dan banyak proyeknya. Karena udah pensiun, jadi saya nerusin sejarah tersebut untuk didelegasikan ke saya. Balik lagi ke proyek ini, kita lihat ke dalam lagi yuk. Kondisinya parah sekali ya, bisa dilihat di atas tuh, bagian atap sudah lubang, jadi kayu-kayunya udah pada lepas semua. Jadi ini dibangun di tahun 9798, kita pindah dari daerah Kesambi, Ketelangu ke Kesiman Petilan di Sedap Malang. Tanah ini dulu merupakan tanah pemberian dari almarhum kakek saya, Tutude. Jadi ini karena dulu kita tinggal di daerah yang lumayan besar ya, areanya sekitar 10 are di Kesambi, dan tanah ini kalau nggak salah cuma 3 are aja. Khawatirin ayah saya khawatir ini terlalu kecil buat rumah tinggal, jadi ditembok dah semua batasnya sampai ke depan, dari belakang ke depan. Jadi rumah ini menghadap ke area barat, di belakangnya itu area timur. Di situ dibuat seperti itu, jadi aksesnya dari pinggir sungai. Tapi sekarang kita ada akses tambahan tepat di sebelah selatan, di sebelah selatan. Jadi planning saya ini untuk rumah ini saya mau renovasi dan kita bikin desainnya dulu. Ini merupakan proyek impian, jadi belum benar-benar jadi, masih dalam tahap perencanaan. Jadi harapannya dengan desain ini kita punya peta menuju lokasi. Jadi dengan desain ini saya punya target, semoga nanti bangunan ini bisa diwujudkan. Untuk lebih detail kita balik ke studio. Kita bakal nge-review gimana desainnya. Let's go. Oke, sekarang kita bakal fokus membahas detail desain yang udah saya siapin buat project ini. Jadi tadi udah tour nih, udah keliling ngelihat gimana kondisi di rumah. Jadi pada dasarnya rumah ini udah lama banget ya, dari tahun 9798. Kenapa dibangun seperti itu? Karena kekhawatiran lahannya tidak begitu luas. Itu anggapan ayah saya dulu sebagai seorang arsitek. Jadi beliau membangun ini setinggi
3 lantai. Tapi ada area yang memiliki void dari bawah sampai ke atas. Jadi secara normal pengalaman saya bekerja, desain-desain yang saya bikin itu belum ada yang lebih dari 2 lantai ya void. Jadi void itu indah, tapi tidak se ekstrim ini. Jadi yang dibikin di rumah saya ini adalah ada area void setinggi 3 lantai. Jadi di saat kita ada di ruangan tersebut itu terasa bener-bener di area yang besar sekali. Karena 3 lantai dibuat menjadi satu. Problemnya adalah bagaimana memaintenance jendela, membersihkan segala macam, itu problemnya. Jadi ayah saya seorang arsitek yang ekstrim dan unik, jadi beliau lebih berfokus pada look atau visualnya. Sedangkan ibu saya berbanding terbalik. Almarhum ibu saya ini punya sudut pandang yang benar-benar teknikal banget. Jadi benar-benar concern masalah kegunaan, fungsi dan segala macam. Cuma di rumah ini memang peran serta beliau lebih banyak terfokus pada ayah saya. Dan bahan-bahan yang digunakan ini banyak bahan kayu. Itu memang karena waktu itu zaman itu ayah saya sedang banyak project, sisa material dibawa ke sini semua. Material kayu, kayu jati, kayu perbau, kayu bingkai banyak dipakai di sini sehingga terciptalah desain ini. Jadi kalau dilihat dari luar pun ini seperti kalau orang lihat rumah ini nggak seperti rumah tapi seperti gudang. Dan saat ini kita masih tinggal di sini sebagai seorang entrepreneur atau wirausaha di bidang arsitek. Saya berfokus untuk mengembangkan bisnis dulu dan planning akan membangun rumah ini ke depannya. Oke, kita langsung aja membahas tentang desain. Jadi kita pakai semua lahan ya. Total lahan ini ada 3 area. Tapi kita akan menggunakan setengahnya. Dan area yang terbangun itu kurang lebih di area 117 meter persegi. Sebenarnya 1,5 kalau kita hitung termasuk dengan bagian depan, bagian akses. Karena ini akses ini digunakan adalah dari pinggir sungai. Akses lainnya yang di samping itu akan saya gunakan untuk kantor saya. Karena rumah saya itu bersebelahan dengan kantor saya langsung. Oke, itu luasan lahannya. Kalau total luasan bangunan itu ada 242. Ada area parkir, garden, outdoor, sitting. Kondisinya di sini saya akan membangun rumah di dalam rumah. Paham nggak? Jadi gini, daripada saya renovasi, biayanya akan tidak terduga, tidak bisa terprediksi. Kita belum bisa memahami kekuatan struktur dan segala macam. Saya menghindari hal tersebut. Jadi saya membuat bangunan baru. Kebetulan bangunan ini dibangun pas di batas. Sebenarnya udah tidak sesuai dengan apa yang saya suka atau konsep desain yang saya banyak terapkan di proyek-proyek lain. Jadi desain ini benar-benar dibuat di batas bangunan langsung menjadi dinding bangunan tersebut, bangunan rumah tersebut. Jadi saya memanfaatkan kondisi tersebut mengalokasikan fungsi dari dinding rumah menjadi pagar. Jadi dinding yang sekarang itu kita jadikan pagar karena bangunan ini 3 lantai, bakal jadi bagus banget kondisinya. Jadi saya bisa membangun bangunan ini di dalam rumah tanpa khawatir hujan atau apapun. Jadi di dalam bangunan kita membangun bangunan itu built-in building. Oke, kita langsung aja ke desain ya. Jadi akses masuk itu kita ambil dari area pinggir sungai. Jadi kita ke ground floor dulu ya. Mana ground floornya? Ya. Ground floor area. Jadi parkir di sini hanya mampu menampung sepeda motor 2 atau 3 sepeda motor. Karena saya udah ada punya parkir di samping lainnya. Dari sini kita langsung masuk ke area dalam bangunan. Itu akan ada kamar mandi di depan dengan storage untuk tempat helm dan kunci. Menuju ke dalam, di sebelah kiri kita itu ada kitchen island bersama kitchen bench. Jadi area kitchen area terintegrasi dengan area dining. Paling pojok kanan bawah itu merupakan area living space atau living. Ada sunken, saya membuat seperti itu karena saya tidak bisa memaksimalkan ketinggian bangunan terlalu tinggi. Jadi kalau menerapkan area sunken pasti akan lebih efektif. Lalu kita menuju ke akses tangga ke atas. Nah, kita langsung ke area lantai. Kalau di orang barat bilang ground floor, lantai 1 itu first floor, lantai
setelah lantai bawah itu adalah lantai 1. Tapi kebiasaan kita sebagai di Bali itu, orang Indonesia biasanya berpikir lantai 1 itu lantai bawah. Jadi kita anggap ini lantai 1, itu tadi yang udah saya bahas, ini lantai 2 sekarang. Jadi di akses tangga naik itu ada area kayak terminal yang mengarah ke 2 area kamar. Sebelah kiri itu area 1 bedroom dengan bed standar 1,8, sebelah kanan itu area double bedroom, di mana ukuran bed itu kita pakai ukuran 1,2 meter lebarnya. Jadi tujuannya seperti ini adalah ruangan untuk orang tua sebelah kiri, untuk anak-anak sebelah kanan. Jadi kebutuhan saya di sini kurang lebih 5-6 orang. Jadi desain ini adalah desain tipikal yang kita terapkan di lantai 1 dan lantai 2. Jadi bangunan ini akan dibangun 4 lantai. Itu desainnya untuk bed. Kita lanjut sekarang untuk desain yang paling atas. Ini area yang favorit nih. Jadi di bagian paling atas ini saya terapkan area working space atau creative area. Bukan untuk kerja sih sebenarnya, untuk lebih ke hobi. Jadi saya bikin di sini setapannya seperti area terbuka, di mana nantinya saya bisa bikin area untuk jamming session dengan band, melukis sama anak-anak, ada area workroom atau area komputer, playing game, dan benar-benar fun area. Yang saya suka di sini adalah ada outdoor sitting area, di mana saya bikin built-in bench atau sofa yang dibuat permanen dengan arah view ke sunset. Karena ini kan arahnya ke area depan, di area barat. Jadi sebelah kiri itu area sunset, kanan sunrise. Kurang lebih seperti itu penerapan konsep yang saya bikin untuk desain bangunan rumah tinggal ini. Masih impian ya. Ini masih planning saja. Jadi targetnya moga-moga dengan apa yang saya desain ini dengan tim saya di Denpasar, saya bisa mewujudkan desain ini kelak menjadi hunian yang layak huni untuk keluarga saya nanti. Oke, itu dulu untuk penjelasan konsep yang saya bisa paparkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana 3D ya. Check this out. So that was it, teman-teman. Senang banget bisa nge-review project yang kedua untuk kebutuhan pribadi ya. Ibaratnya dokter yang nyembuhin penyakitnya sendiri. Saya udah ngedesain banyak hal, dan untuk mendesain diri sendiri itu ternyata lebih susah. Jadi memahami orang lain tentang kebutuhan sebuah desain, memberikan mereka sebuah pandangan, dan berdiskusi bersama itu lebih simple. Kalau berdiskusi dengan diri sendiri, mempertanyakan kebutuhan dan segala macam itu agak repot. Tapi bisa tercapai asalkan kita mau mengedepankan kebutuhan yang kita cari untuk kebersamaan. Maksudnya begini, jangan pakai ego, tidak boleh terlalu emosional. Kita harus berpikir secara logik, oh ini kebutuhannya untuk apa. Akhirnya tercapai deh rumah keluarga yang saya impikan, dan semoga ini bisa terwujud nanti beberapa tahun ke depan. Oke semuanya, thank you for watching. Kita lihat bagaimana nanti prosesnya. Stay tuned in our channel Gauri Art Division Studio. Bye-bye.